Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sore hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan semangat kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang sudah kita lakukan, salat maghrib berjamaah, salat sunnah kita, terus kemudian zikir kita, dan kita lanjutkan dengan kita khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana Allah sampaikan pada kita semuanya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar terhadap penyakit-penyakit yang memang sering muncul pada diri manusia. Sejauh mana kita ini sudah menjadikan Quran sebagai obat untuk penyakit kita? Apakah penyakit yang nampak maupun penyakit yang tidak nampak? Nah, disinilah akan kita baca surat An-Nazi'at. Kemarin yang sudah kita bahas ayat 1 sampai 5. Sekarang akan kita bahas insyaallah 6, 7 dan selanjutnya. Allah sampaikan pada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ya, sampai ayat 7 dulu. Kemarin yang sudah kita baca bahwa wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawanya orang kafir dengan cara keras, paksa. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang beriman dengan cara yang halus, lemah lembut. Wassabihati sabha, demi malaikat yang senantiasa naik turun menjalankan tugasnya Allah. Wassabiqati sabqa, demikian pula maka demi malaikat yang senantiasa dia bersegera untuk menjalankan perintah Allah. Jadi bersegera. Insyaallah sama seperti kita ya, menjalankan perintah Allah itu semangat luar biasa. Amin insyaallah ya. Yang terakhir, fal mudabbirati amra, maka termasuk demi malaikat yang senantiasa dia diperintahkan oleh Allah untuk mengatur semua urusan manusia. Mulai apa yang ada pada diri kita, kebutuhan kita ini apa, di luar kita ini butuh makan, butuh minum,
berikutnya lagi kita butuh untuk dengan hal-hal yang lain, dengan bumi, dengan adanya udara, dengan adanya matahari menyinari kita semuanya. Itu semuanya fal mudabbirati amro. Kehidupan kita ternyata sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Namun kalau kita bandingkan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di surat apa itu? Oh, At-Tin ya. Laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan manusia, kami desain manusia itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk ada otak yang ada di dalam kepalanya. Bisa berpikir, merenung, berkreasi, bisa membuat sesuatu, bisa gitu ya. Banyak sekali kreasi-kreasinya fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tumbuhan, dibandingkan dengan bumi, dibandingkan dengan tanah, dibandingkan dengan air, dibandingkan dengan matahari, planet-planet yang lain. Sehingga kita saksikan saat sekarang ini, begitu kita melihat karya-karya manusia sekarang yang sungguh luar biasa. Ada kita lihat di sana gedung rumah sakit yang megah. Kalau kita ke Surabaya banyak plaza-plaza yang begitu megah. Kalau kita mungkin ke Dubai, ke Arab, Masya Allah, bangunan-bangunan yang mencakar langit. Belum di Amerika, belum di Australia, Masya Allah. Kalau kita keliling dunia, betapa karya-karya manusia itu sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa. Itu ditinjau dari sisi bangunannya. Belum kalau kita lihat karya manusia saat sekarang ini, Masya Allah, mulai dari alat transportasi, apakah darat, lautan, yang udara, ada Masya Allah pesawat tempur, Masya Allah luar biasa. Belum lagi kalau kita masuk rumah sakit, berbagai macam alat-alat canggih, itu produk-produk manusia semuanya. Kalau melihat dari apa yang sekarang ini dikreasi oleh manusia, diciptakan oleh manusia, sehingga manusia seakan-akan bisa hidup ini, bisa menentukan ini, seakan-akan bisa seperti itulah, akhirnya kadang-kadang menyebabkan kita ini, manusia itu hebat, manusia itu luar biasa. Kalau hal ini nanti diteruskan, muncullah jiwa-jiwa seperti Firaun. Kalau hal ini nanti terus dikuatkan oleh penemuan-penemuan, karya-karya, kerja-kerja, muncullah seperti Korun, muncul lagi seperti Haman. Oleh karena itu, bagaimana biar jiwa-jiwa kita sebagai orang mukmin, kita boleh berkreasi di dalam hal masalah dunia, tetapi tetap kita mengutamakan akhirat, maka kita dengan membaca surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqam, wan-nasyitati nasto, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amro. Secanggih pesawat, secanggih alat untuk menjadikan manusia ini menjadi sehat, sekuat apapun kita manusia, olahraga macam-macam, begitu malaikat sudah datang, assalamualaikum, waktu Anda sekarang di dunia sudah habis. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apakah dia lagi ceramah, apakah dia lagi joget-joget, ataukah dia lagi di jalan, apakah dia lagi tidur, apakah dia lagi sujud, kalau sudah waktunya pasti dia akan terima sudah. Makanya kalau kita membaca ayat ini, Quran itu nanti akan menjadikan obat untuk kita semuanya. Untuk apa? Obat-obat kesombongan yang itu nanti akan menghalangi seseorang itu untuk masuk surga. Kata Rasulullah kan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ketika kita ada rasa sombong sedikit pun, apa sih sombong itu? Nah gitu ya. Sombong itu sebenarnya Allah yang berkarya, tetapi kita akui bahwa itu karya kita. Kalau karya tulis itu disebut namanya apa?
plagiat miliknya orang, terus akhirnya di bawah ditulis nama kita. Nah, itu namanya plagiat, padahal karyanya orang. Nah, kita semuanya ini ketika bisa membuat sebuah bangunan, loh, itu kita bisa membuat bangunan itu milik siapa pasirnya? Nah, gitu ya. Besi-besi milik siapa? Tanah yang dibangun milik siapa? Terus yang disombongkan apa? Allah mengatakan kata-kata di sini tadi, ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Semua apa yang terjadi di dunia ini nggak lepas dari semuanya itu yang mengatur malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang-orang yang pandai, ketika kita diberi amanah oleh Allah ilmu yang tinggi, ketika kita diberi amanah oleh Allah kecanggihan dalam kita melakukan sesuatu, maka akan kembali ternyata semuanya itu adalah Masya Allah. Semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian orang-orang pembaca surat An-Nazi'at akan terobati. Yang kata Rasulullah tadi, tidak akan masuk surga apabila ada dalam dirinya sikap-sikap sombong. Ya. Sombong sekali lagi adalah itu sebenarnya karyanya Allah, diakui ini karya saya hebat, saya luar biasa, saya makan gitu ya, sayanya yang dibesarkan, padahal semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Begitu kita membaca surat An-Nazi'at ini, rasanya kita menjadi orang yang tetap semangat dalam bekerja, semangat untuk beribadah, semangat untuk berjuang, tetapi kita semuanya ternyata kita ini adalah lemah. Ternyata kita ini sebagai objek, ya, kita ini adalah hanya sekedar sebagai objek. Modalnya apa? Di sini ketika kita baca ayat ini, pertama ada Allah. Allah adalah sumber dari segala-galanya, ya. Jadi adanya alam, adanya malaikat, adanya ruh, adanya semua apa yang ada itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya yang diciptakan oleh Allah, semuanya itu nanti akan hilang. Ada masanya, ada waktunya, akan hancur. Wa yabqa, tetapi ada yang kekal. Siapa yang kekal itu? Dia yang mencipta dari segala yang ada. Rabbu kulli syai'. Dia adalah Tuhan pengatur, pencipta dari segala yang ada. Makanya di sini kita berhadapan dengan Allah yang maha hebat, malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuatan yang senantiasa sami'na wa ata'na. Nah, gitu ya. Dia waktunya mati. Capek dia, nggak peduli dia presiden, gubernur, menteri, apakah dia lagi bertugas atau tidak. Waktunya mati, gitu ya. Dan berikutnya lagi Allah sampaikan pada kita semuanya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ketika manusia merasa dirinya tadi hebat, sudah mempunyai kekuatan, mempunyai fasilitas dalam hidupnya, wahai manusia, Allah sampaikan di sini, ingat, yauma tarjufur rajifah. Memang sekarang bumi itu dalam posisi aman. Anda dalam posisi kesehatan yang prima. Anda bisa melihat semuanya tertata dengan rapi dan teratur sehingga kita menjadi tentram dalam hidup. Yauma tarjufur rajifah. Tapi suatu saat nanti akan terjadi sebuah goncangan yang maha dahsyat. Kalau di ayat lain Allah menggunakan kata-kata idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hari di mana bumi ini digoncangkan dengan seguncang-guncangnya. Kalau ada gempa yang sedikit saja kita sudah takut. Ya gitu ya. Gempa sedikit aja, gempa, semuanya keluar dari rumah kita ya. Tadba'ur radifah. Kemudian nanti ada diikuti dengan goncangan-goncangan yang berikutnya lagi. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa latub'atsanna al-khalaiq. Jadi
semua makhluk itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari ayat ini berarti sekali lagi kita ini ternyata sebagai manusia hanyalah kita sebagai objek. Berapapun kekuatan kita, harta kita, kekayaan kita, kita adalah hanyalah sebagai objek. Begitu kita semuanya sekarang hidup, kekayaan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, begitu sudah mati, selesai. Presiden kita pertama Pak Karno, luar biasa, ternyata yo mati juga. Pak Harto yang sekuat 32 tahun menjadi presiden, Masya Allah, itu ternyata yo mati juga. Ya, gitu ya. Orang-orang yang wah luar biasa kekuatannya, gitu ya. Termasuk sekarang ada orang yang merasa dirinya hebat luar biasa, nanti juga mati. Siapa yang tidak akan mati? Begitu dia mati, apakah kalau dia presiden nanti begitu bangun tiba-tiba pas pampresnya tiba-tiba berdiri gitu? Tidak. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tuhasabu. Semuanya nanti untuk dihisab. Selama ini kamu mendapatkan harta dari mana saja, gitu ya. Harta halalnya mana, harta haramnya mana. Kalau kamu mendapatkan harta dari seluruh dunia ini dengan cara haram, Masya Allah, nanti semakin manusia itu hartanya banyak, berarti hitungannya semakin maaf. Nah, kalau kita pergi ke supermarket, kita cuma beli tisu. Kira-kira kasirnya ketika melayani kita cepat atau lama? Cepat dong, cuma beli tisu satu. Tapi kalau kita beli satu keranjang sekian ya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada itu, ada 100 item, lama atau sebentar? Lama. Klik, lama. Begitu kita semuanya, ternyata item kita selama di dunia ini banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, kan begitu ya, jabatannya banyak, uangnya banyak, termasuk apa lagi? Gitu. Anaknya banyak, wah harta korupsinya juga banyak, Masya Allah. Nanti lama begitu ya, penghisapannya lama begitu ya, penghisapannya lama. Makanya antara orang kaya dengan orang miskin nanti hisapnya mudah mana? Miskin. Berarti anak kaya atau anak miskin hidup itu? Anak kaya. Anak kaya. Nah, jadi kita semuanya nanti ketika kita melihat sekarang menjadi objek, bahwa surat An-Nazi'at ini mengarahkan kita semuanya nanti akan menjadi objek, kita akan merasa bagaimana kalau begitu nanti kita ini biar mudah. Masya Allah ya. Kata Allah berikutnya lagi, yauma tastaribu al-ardu bin nafkhatil ula. Nanti bagaimana bumi itu bergoncang, dan goncangan itu goncangan yang pertama yaitu nafkhatul imatati, yaitu goncangan tiupan untuk kematian. Tadba'uha, lalu diikuti oleh nafkhatun ukhra, yaitu tiupan yang kedua atau yang lainnya, lil ihya, yaitu untuk kehidupan atau kebangkitan. Begitu di dalam tafsir Muyassar dijelaskan. Kalau Rasulullah menyampaikan bainan nafkhataini arba'un, Rasulullah menyampaikan di antara dua tiupan tadi kan, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar ladifah. Begitu bumi ini ada goncangan, nah ini ya, goncangan yang pertama ini adalah goncangan untuk mematikan makhluk manusia khususnya, dan berikutnya lagi ada tiupan. Goncangan yang pertama tadi disertai dengan tiupan untuk kematian, berikutnya lagi tiupan yang kedua yaitu berupa untuk menghidupkan kembali. Makanya Rasulullah di antara dua tiupan bainan nafkhataini arba'un, di antara tiupan yang pertama sehingga semua makhluk itu mati, dan kemudian ada tiupan yang berikutnya lagi semua makhluk yang pernah hidup di dunia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 40. 40 ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah apakah 40 hari
ataukah 40 minggu, ataukah 40 tahun, tidak ada penjelasan. Jadi Rasulullah cuma menyampaikan 40. Oleh karena itu sedikit di sini bagaimana sih sebenarnya yauma tarjufur rajifah, nanti proses akan terjadinya sebuah hari kiamat itu. Ada beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW di sini yang Rasulullah sampaikan pada kita semuanya. La taqumus sa'ah, nanti tidak akan terjadi hari kiamat itu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi kalau selama di bumi ini masih ada orang yang berzikir Allah Allah Allah. Ketika masih ada suara azan Allahu Akbar, selama masih ada orang adzan, bumi tidak akan terjadi kiamat. Begitu kata Rasulullah. Ya. Melihat dari hadis ini berarti lafaz Allah, kata-kata Allah, nilai Allah itu berarti mempunyai kekuatan, mempunyai kesaktian yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan akhriju, ya, dalam hadisnya itu jelaskan bahwa akhriju man qala la ilaha illallah. Hei, keluarlah kalian semuanya dari neraka. Orangnya sudah kadung di neraka, sudah disiksa di neraka. Akhriju, keluar kalian semuanya apabila di dalam hati Anda ada kata-kata la ilaha illallah. Jadi dia sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, tapi hatinya itu pernah mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Minimalnya ketika kapan? Apa? Ketika menikah. Gitu ya. Lah nggak nikah, nggak mengucapkan itu, selamanya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah, gitu ya. Nah, maka dari itu kekuatan la ilaha illallah ini yang luar biasa, sehingga kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang banyak, ya, menyinggung tentang masalah kaitannya dengan Allah. At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Jadi alhamdulillah, kata-kata alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Karena ada kata-kata Allah, segala puji untuk Allah. Ya, ada kata-kata Allah, maka kebaikan orang tersebut adalah sampai memenuhi timbangan. Berarti kekuatan Allah yang luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, ya, Rasulullah menyampaikan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah Allah. Ketika Anda mampu menjaga Allah, Allah akan menjaga Anda. Jagalah Allah, maka ketika Anda menjaga Allah, Allah akan menjaga Anda. Maaf, kalau kita membawa tas, pas kebetulan ke masjid, tasnya ini sudah kira-kira tas lama, terus kebetulan isinya hanya sarung satu, celana satu, baju satu. Itu pun sarung celana tidak yang baru. Begitu kita akan sholat, kira-kira tas itu kita taruh di belakang gitu atau kita taruh di depan? Taruh depan sana, belakang sana, atau taruh depan? Kenapa? Karena isinya cuma. Tapi kalau tas ini isinya HP, ada uang 10 juta, gitu ya, terus kemudian ada dompetnya, kira-kira ditaruh di belakang atau taruh depan? Kenapa taruh depan? Dalam rangka karena kita berharga, karena berharga. Maka kata Allah tadi, ihfadillah, jagalah Allah. Ketika kita ada perintah jagalah Allah, berarti kita menyatakan bahwa Allah itu berharga. Dalam tanda petik, sekali lagi, ya, Allah itu berarti sangat luar biasa. Untuk apa kalau begitu? Kita harus menghormatinya, kita harus menjaganya. Makanya sama seperti tadi, ya, buktinya kiamat itu tidak akan terjadi ketika masih ada manusia yang mengucapkan kata-kata Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi, ya. Maka kita semuanya bangga punya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita mampu menjaga Allah, Allah yang akan menjaga kepada kita semuanya. Kalau kita meremehkan Allah,
Seperti tadi ya, tas yang isinya cuma hanya sarung sama celana sama baju yang sudah lama, apalagi itu nggak penting, ditaruh gitu aja. Ketika kita naik bis pun ya ditaruh gitu aja sudah, nggak bingung. Tetapi kalau isinya berharga, kita akan jaga. Bagaimana cara jaganya? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kembali lagi di sini, bagaimana kita akan menjadikan Allah itu betul-betul berharga dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita minum saja ingat Allah, ya Allah, ternyata saya bisa minum ini karena Engkau yang berikan kekuatan. Ya Allah, saya bisa hadir di masjid ini karena Engkau yang berikan rahmat. Ya Allah, sekarang saya masih bisa umur panjang, usia sekian masih bisa berbuat ini dan itu. Ya Allah, saya masih beriman, saya masih bisa sholat. Ini karena anugerah Engkau ya Allah. Berarti ini maksudnya adalah kita besarkan Allah dalam kehidupan kita, bukan kita kelelerkan seperti tadi yang tidak punya harga tadi. Senantiasa kita sebut, ya, senantiasa kita munculkan dalam setiap saat, ya. Nah, itulah makanya perlu untuk betul-betul kita menjadikan Allah itu dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kalau begitu hari kiamat tidak akan terjadi? Kata Rasulullah Muhammad SAW, la taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi illa ala syiraril khalqi, kecuali nanti di atas bumi itu hanya manusia yang manusia seperti Fir'aun, seperti siapa tadi? Korun, siapa lagi? Haman, siapa lagi? Wis pokoknya orang-orang jahat-jahat gitu ya. Ya, orang jahat-jahat itu yang tinggal di atas bumi, baru itu nanti hari kiamat bisa tercipta. Hum syarrun min ahlil jahiliyah. Mereka itu adalah orang-orang jahat dari kelompok-kelompok ahli jahiliyah. Bukannya mereka orang bodoh, orang yang tidak ngerti tentang masalah teknologi, bukan orang yang mereka itu IQ-nya rendah. Ahli jahiliyah adalah justru kadang-kadang otaknya sangat luar biasa, tetapi akidahnya dan akhlaknya yang seperti hewan. Tidak ada akidah yang benar. La yata'unallaha bisyai'in illa raddahu alaihim. Maka mereka semuanya tidaklah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sesuatu, kecuali ketika itu Allah tolak atas mereka semuanya. Kemudian Rasulullah menyatakan, summa yab'asullahu rihan. Lalu bagaimana kalau manusia masih ada orang yang azan? Seperti contoh saat sekarang ini jam 6:30 kurang 2 menit. Sekarang ada orang azan enggak? Di mana? Kan setiap detik kan ada pergantian waktu ya. Kalau di sini nanti jam berapa? 7 kurang 20 menit ya, nah, kurang 20 menit nanti adzan isya, terus 1 menit setelahnya sebelahnya lagi, 1,5 menit setelahnya lagi sebelahnya, terus sampai ke barat terus sehingga keliling dunia. Dalam 1 hari masih ada orang mengumandangkan azan. Masya Allah, ini kan luar biasa skenarionya Allah. Kenapa? Adzan itu tidak dalam 1 waktu menggunakan waktu jam. Seandainya azan itu, seandainya waktu sholat itu ditentukan oleh jam, berarti jam 5 tepat sholat maghrib, sehingga jam 5 pas semuanya seluruh Indonesia azan. Allahu Akbar. Tetapi karena Allah menentukan waktu sholat itu dengan matahari, Masya Allah, ini skenario Allah yang luar biasa, sehingga kiamat tidak terjadi. Itu begitu. Jadi inilah tadi Allah yang luar biasa. Kemudian Allah untuk menjadikan, Rasulullah SAW menyampaikan pada kita semuanya, untuk menjadikan tadi bagaimana Allah mengirimkan, yaitu berupa angin karihil misk, yaitu angin itu seperti bau minyak kasturi. Nah begitu ya. Masuha masul harir, ketika kita hirup kok rasanya lembut sekali, enak sekali, tidak nyegrak, tidak bikin kita pusing, tidak bikin kita batuk-batuk. Kadang-kadang kan ada ya, begitu kita bau sesuatu bersin-bersin, ada ya. Nah ini enggak, kok lembut sekali. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa masuha masul harir. Jadi dia itu kita hirup seperti kalau kita kulit ini terkena baju sutra. Pernah pakai baju sutra Pak?
Belum, lihat aja belum pernah ya. Katanya sih lembut sekali gitu ya. Jadi kita hirup tuh rasanya enak, lembut sekali. Fala tatruku nafsan fi qalbihi misqalu habatin minal iman illa qabadathu. Dan angin tersebut ya, akan dihirup oleh orang seluruh dunia. Angin itu kan bertiup ke seluruh dunia kan gitu ya. Di dalam masjid ada angin, di dalam ruangan ada angin, yang di dalam termasuk rumah sakit yang dalam pun mesti ada angin. Angin bisa menyelinap kemana saja. Walaupun itu ruangan AC, dari mana anginnya kalau tidak memasuki, ketika dibuka muncul AC, ganti angin lagi, terus begitu. Dan itulah nanti angin itu apabila dihirup ya, kita hirup orang-orang yang beriman. Apakah di sini tidak jelaskan 1 hari, 3 hari, 1 minggu atau 1 bulan, maka orang-orang beriman itu akan meninggal dunia. Berarti tanda-tandanya, kok meninggal dunia semuanya? Orang-orang beriman saja. Tetapi begitu dihirup oleh orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, summa yabqa syirarun nas alaihim taqumus saah. Dan yang tinggal berarti tinggal orang-orang sing gak iso adzan, tidak kenal Gusti Allah, tidak pernah berzikir. Kok sepi saiki ya, gak ono wong adzan blas. Yang mengucapkan begitu orang-orang yang tidak pernah azan. Akhirnya sedunia nggak ada orang azan, sedunia nggak ada orang azan, gak ono suara azan blas. Ketika orang yang tidak pernah mendengar azan itu, itulah berarti orang-orang yang jahat, syarrun nas, jahatnya manusia. Ketika itulah terjadinya hari kiamat. Berarti yang menyaksikan hari kiamat itu siapa yang bisa menyaksikannya? Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatudun nas ila mahsyarihim. Dan ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya ada api di situ ya, nanti api itu yang keluar dari Yaman kata Rasulullah, dan api itu akan menggiring manusia di mana manusia menuju ke tempat padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Berkumpulnya siapa? Semua manusia seluruh dunia akan kumpul. Nah, dan ketika itulah kembali lagi di sini terjadilah hari kiamat yang Allah sampaikan pada kita semuanya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat dan apa itu sebenarnya yang terjadi hari kiamat? Apa hari kiamat itu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Ketika kita baca surat Al-Qari'ah, perasaan kita apa? Perasaan kita apa? Ada perasaan takut, bahagia atau senang? Biasa ya. Biasa-biasa saja. Nah, di saat seperti ini, saat-saat yang semua manusia nanti muncul perasaan takut luar biasa, gitu ya. Kullu man 'alaiha fan, semua manusia nanti akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya nanti yang tidak meninggal dunia yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah nanti hari kiamat yang menjadi satu-satunya raja di hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Raja yang ada di Indonesia sekarang ini, misalkan aja Raja Jokowi, masih jadi raja enggak? Hah? Masih? Raja Soekarno, gitu ya, Raja Hamengkubuwono, Raja Soeharto, masih jadi raja enggak? Tidak semuanya. Raja Abdullah bin Salman, Raja Hasanah Bolkiah, masih jadi raja? Tidak. Raja itu hanya di dunia ketika selama dia diberi amanah oleh Allah, hidup panjang, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanti di hari akhirat semuanya menjadi apa? Objek. Semuanya menjadi objek. Ketika terjadi hari kiamat itu, apa yang terjadi?
qulubu yawma idin wajifah absaruha khashi'ah. Qulub, hati-hati manusia pada hari itu wajifah, ketakutan yang luar biasa, ya. Makanya bisa kita saat sekarang ini begitu kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah atau baca surat An-Nazi'at, qulubu yawma idin wajifah absaruha khashi'ah, hati-hati kita nanti akan berdebar, ya. Mata-mata manusia itu nanti akan tertunduk, khashi'ah. Sehingga ada salat namanya salat khusyuk, berarti salat yang tunduk. Salat yang tunduk itu salat yang hanya menghadap kepada Allah. Otaknya gak mikir duit, otaknya gak mikir makanan, otaknya gak mikir pekerjaan, otaknya gak mikir cucu, otaknya gak mikir macam-macam. Jadi hanya tunduk dada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu salat yang khusyuk. Dalam tafsir dijelaskan di sini, hatinya siapa yang betul-betul bergetar itu, di dalam tafsir ini dijelaskan adalah qulubul kuffar. Hatinya orang-orang kafir itu yang nanti dia bergejolak, takutnya luar biasa. Kenapa? Min syiddatil khaufi. Tadi disampaikan oleh Rasulullah tadi, ya, ketika hari kiamat muncul, yang menyaksikan hari kiamat yang pertama itu orang-orang kafir, orang-orang jahat. Takutnya luar biasa, takutnya luar biasa. Absaru ashabiha zalilatun min hauli ma tara. Dan ketika itu orang-orang kafir itu, yaitu yang menyaksikan hari kiamat, mereka merasa hina. Kenapa? Karena melihat apa yang terjadi. Sehingga Allah sampaikan juga, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minaz-zulli yanzuruna min tarfi khafi, ya. Dan kamu nanti akan melihat mereka di hadapan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina, dan mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Masya Allah. Jadi inilah yang terjadi di hari kiamat. Orang-orang kafir dia merasa hina, dia tertunduk. Kenapa? Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Semua manusia nanti dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Mereka dibangkitkan fayunabbihum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ketika hari kiamat itulah orang-orang kafir itu diceritakan, kalian semuanya dulu pernah membunuh ini, kalian semuanya pernah korupsi ini, kalian semuanya pernah melakukan dosa ini, diceritakan semuanya. Dan ketika itulah yang muncul adalah mereka ketakutan dan ketakutan. Mereka lupa pekerjaan dosa mereka semuanya, Allah menampilkannya. Inilah hari kiamat yang sungguh menegangkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang kafir. Namun bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang beriman, mereka nanti tidak mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir. Semoga aja kita semuanya akan dibahagiakan oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita di dunia, dan juga nanti ketika kita di alam kubur, dan juga ketika kita semuanya nanti di padang mahsyar, dan juga di alam akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.